Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita tonton ya. Film dimulai di tengah laut, tepatnya di sebuah kapal kargo bernama Ocean. Dua orang ABK berencana mencuri beberapa botol minuman keras karena menurut info yang mereka dapatkan bahwasanya kapal tersebut bermuatan jutaan botol miras. Tapi saat mereka membuka salah satu drum, mereka justru tewas keracunan. Hingga aksi mereka ketahuan, kapten kapal pun memerintahkan membuang mayat ABK tersebut ke lautan. Sedangkan di tempat lain, persisnya di sebuah pelabuhan negara Prancis, satu unit mobil sedan baru keluar dari dalam kapal yang baru bersandar, di mana pengemudinya bernama Malcolm, serta seorang penumpang wanita yang belum kita ketahui siapa namanya. Setelah keluar dari pelabuhan, mobil si Malcolm di-stop polisi untuk pemeriksaan paspor mereka. Tapi si Malcolm memilih tancap gas hingga terjadilah kejar-kejaran dengan polisi setempat. Di tempat lain, si Frank dan si John sedang menikmati liburan mereka dengan memancing. Tapi tak lama kemudian atasannya menelepon serta melaporkan di mana anggotanya sedang mengejar mobil yang dikemudikan si Malcolm. Selesai menerima telepon, si John mengajak si Frank pulang karena baru kali ini atasannya memintanya turun secara langsung menyelidiki sebuah kasus. Kita ke bandara dulu sejenak, di mana seorang bos besar bernama Johnson baru turun dari pesawat pribadinya. Setelah memeriksa paspor milik si Johnson, seorang petugas bertanya apa tujuannya datang ke negara tersebut. Si Johnson menjawab kalau dia ingin berbisnis perlindungan lingkungan hidup di negara tersebut. Sore harinya di kantor kementerian, seorang menteri lingkungan hidup bernama Tarcone baru tiba di ruangannya. Begitu duduk di meja kerjanya, dia melihat sebuah amplop kuning. Karena penasaran, dia pun membukanya dan ternyata berisi sebuah HP. Dan HP tersebut berdering, di mana si Johnson yang meneleponnya langsung ngomong tanpa memberitahu siapa dirinya pada si Tarcone. Di sini si Johnson meminta si Tarcone untuk mempertimbangkan kembali perjanjian bisnis dengan Eco Group. Awalnya si Tarcone menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah membatalkan perjanjian bisnis tersebut. Tapi dia langsung terdiam saat si Johnson menyuruhnya melihat sebuah foto yang ada di amplop tersebut. Malam harinya si Frank terkejut saat sebuah mobil menerobos masuk ke dalam rumahnya. Sambil mendekati mobil tersebut, si Frank menelepon rumah sakit untuk mengirimkan ambulans ke rumahnya. Begitu membuka pintu mobil, si Frank mengambil identitas pengemudinya. Ternyata pria itu adalah si Malcolm. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Frank yang merekomendasikannya kepada anggota si Johnson, karena saat itu si Frank menolak pekerjaan yang ditawarkan kepadanya hingga dia menghajar anggota si Johnson karena memaksanya terus. Melihat si Frank ingin mengeluarkannya dari dalam mobil, si Malcolm berusaha mencegahnya dengan alasan dia tidak boleh jauh dari mobil tersebut. Tapi si Frank tetap ngotot supaya luka-lukanya diobati di rumah sakit. Tak lama kemudian ambulans pun tiba dan petugas medis langsung mengangkat si Malcolm. Setelah itu si Frank berniat mengeluarkan wanita yang ada di kursi penumpang. Tapi lagi-lagi wanita mengatakan seperti yang dikatakan si Malcolm sebelumnya, kalau dia tidak bisa jauh dari mobil tersebut. Si Frank pun bertanya apa keistimewaan mobil tersebut rupanya.
si wanita hanya menunjukkan gelang yang ada di tangannya. Melihat itu, si Frank langsung keluar dan berusaha mengejar ambulans yang membawa si Malcolm. Tapi setelah puluhan meter, ambulans tersebut justru meledak. Saat si Frank kembali menemui si wanita, tiba-tiba dia dipukul seseorang hingga pingsan. Besok harinya, di suatu ruangan, saat baru siuman, si Frank melihat gelang yang sama sudah terpasang di tangannya. Tak lama kemudian, si Johnson serta anggotanya masuk. Melihat itu, si Frank mengatakan kalau saat ini dia tidak menerima pekerjaan. Tapi si Johnson tidak kehabisan akal. Dia menyalahkan si Frank yang merekomendasikan si Malcolm kepada mereka. Tapi kenyataannya si Malcolm tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Dan dia meminta si Frank yang bertanggung jawab. Awalnya si Frank masih menolaknya, tapi setelah dirinya diancam tembak, akhirnya si Frank menerimanya. Setelah itu, si Frank diajak ke garasi dan anggota si Johnson langsung memasukkan paketnya ke bagasi. Saat melihat wanita tadi malam ada di dalam mobil, si Frank protes kepada si Johnson kalau dia di dalam peraturannya dia bekerja sendiri. Mendengar itu, dengan santai si Johnson ingin menembak wanita tersebut, tapi si Frank mencegahnya dan mengizinkan wanita tersebut ikut bersamanya. Sebelum berangkat, si Johnson memberitahu kegunaan gelang yang di tangan si Frank, di mana kalau si Frank berada sejauh 25 meter dari mobil, maka lampu kuning akan menyala. Apabila sudah 75 meter, maka gelang tersebut akan meledak. Si Johnson juga menyerahkan sebuah HP dan HP tersebut sudah terprogram hanya bisa menghubunginya. Dia pun menyuruh si Frank meneleponnya setelah mereka melewati jalan tol pertama. Di perjalanan, si Frank meminta si wanita menceritakan tentang ini semua, tapi wanita tersebut hanya diam saja. Sedangkan di tengah laut, kapten kapal Ocean menghubungi otoritas pelabuhan untuk meminta izin pengangkatan kargo, tapi pihak pelabuhan menyuruhnya untuk menunggu karena berkas-berkasnya berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan mereka akan mengabari kalau sudah disetujui. Film berlanjut di rumah si Frank, si John, serta polisi yang lain sedang melakukan olah TKP. Dia pun memerintahkan anggotanya membawa mobil si Malcolm untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi di tengah jalan mobil derek tersebut justru dicegat dua pria yang langsung menembak supirnya dan mengambil sistem navigasi dari mobil si Malcolm. Kita ke jalan raya di mana si Frank kembali meminta si wanita memberitahunya apa yang diketahui wanita tersebut dan di mana dia mengenal almarhum si Malcolm. Wanita itu hanya menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa serta tidak mengenal si Malcolm. Si wanita pun mengingatkan si Frank untuk menelepon si Johnson karena mereka sudah melewati pintu tol pertama. Si Frank pun langsung menelepon si Johnson dan dia pun memencet PIN yang diberitahu si Johnson supaya GPS mobil tersebut aktif yang menunjukkan tujuan mereka. Setelah beberapa saat berkendara, si wanita memberitahu kalau namanya adalah Valentina. Sedangkan di kantornya si Tarconi menerima utusan dari Eco Group, di mana utusan tersebut mengucapkan terima kasih kepada si Tarconi karena mempertimbangkan kembali proposal yang diajukan perusahaan dalam waktu yang singkat. Mendengar itu si Tarconi hanya menjawab kalau keadaanlah yang membuatnya sulit. Berkata tidak. Hingga salah satu utusan menyerahkan berkas kontraknya, lalu meminta si Tarconi menandatanganinya supaya kapal mereka dapat membongkar muatannya. Tapi si Tarconi menolak menandatangani dan menyuruh mereka besok datang ke Odessa, tempat di mana dia akan menandatanganinya. Setelah itu secara halus si Tarconi mengusir mereka dan berjanji akan menemui mereka besok pagi jam 10 di Odessa. Film berlanjut, si Frank menelepon si John lalu memberitahu tentang dua tas yang ada di dalam mobilnya serta seorang wanita.
dan dia tidak tahu saat ini sedang terlibat masalah apa. Mendengar itu, si John menyuruhnya bertanya kepada wanita itu, tapi si Frank memberitahu jawaban si Valentina yang mengatakan kalau si Frank akan mati. Si Frank justru menyuruhnya melacak panggilan teleponnya nanti dengan seseorang. Setelah itu si Frank menelepon si Johnson. Dia pun meminta si Johnson menyerahkan apa yang bisa membuat gelangnya lepas kalau dia ingin paketnya sampai. Mendengar itu si Johnson memberikan kode koordinat baru yang menunjukkan suatu tempat di mana mereka akan bertemu nanti dan dia akan menunggu si Frank di sana. Setelah saya menelepon, si Frank langsung mengirim hasil percakapannya kepada si John dan anggota si John langsung menemukan lokasi si Johnson. Setelah itu si Frank kembali mengemudi lalu mengaktifkan kode koordinat yang diberitahu si Johnson tadi. Film berlanjut saat si Frank memarkirkan mobilnya lalu membuka paketnya yang ternyata hanya berisi buku telepon. Dia pun baru menyadari kalau paket yang sebenarnya adalah si Valentina dan si Valentina mengiyakannya saat si Frank bertanya. Sedangkan di tempat lain, si Johnson dia menelepon si Tarconi. Dia pun memperingatkan si Tarconi supaya tidak mengirim anggotanya lagi kalau dia masih ingin melihat putrinya hidup. Di sinilah baru kita tahu kalau ternyata foto yang dikirim si Johnson di awal-awal film adalah foto putrinya si Tarconi. Mendengar ancaman si Johnson, si Tarconi pun meminta supaya dia bisa bicara dengan putrinya. Tapi si Johnson mengatakan kalau dia akan mengabulkannya setelah si Tarconi menandatangani kontraknya. Si Tarconi pun mengancam balik kalau dia tidak akan menandatangani kontraknya sebelum mendengar suara putrinya. Dan dia pun mengancam akan memburu si Johnson dengan kekuatan yang dimilikinya apabila putrinya terluka. Malam harinya si Johnson menelepon si Frank lalu memberitahu koordinat baru kepadanya. Dia pun menyuruh si Frank menuju ke sana. Besok paginya si Tarconi baru tiba di desa. Dia pun mengiyakan saat si John mengajaknya bicara untuk membahas tentang putrinya. Sedangkan di jalan raya si Frank juga baru memasuki kota Odessa. Si Valentina merasa senang karena kota tersebut adalah kota kelahirannya. Hingga tak lama kemudian si Frank menerima telepon si John. Di sini si John menceritakan tentang limbah beracun serta tanda tangan Menteri Tarconi untuk nyawa putrinya. Di sini juga lah baru kita tahu kalau ternyata si Valentina adalah putri si Tarconi. Mendengar cerita si John membuat si Frank terdiam lalu menatap si Valentina. Tapi tak lama kemudian pas di tengah jembatan, mobil si Frank dikepung si Johnson bersama anggotanya. Hingga si Johnson meneleponnya supaya menyerahkan si Valentina. Setelah itu si Frank menyuruh si Valentina keluar dan meyakinkannya kalau dia akan baik-baik saja dan berjanji akan menyelamatkannya. Tapi saat si Valentina sudah di tangannya, si Johnson mengingkari janjinya, lalu menyuruh anggotanya menembaki si Frank. Mau tak mau si Frank pun membawa mobilnya terjun bebas ke danau. Saat dalam air, si Frank menelepon si John dan melaporkan kalau si Johnson mendapatkan si Valentina. Dia juga memberitahu lokasinya saat ini dan membutuhkan bantuan. Sedangkan di tempat lain, rombongan si Johnson tiba di stasiun kereta api dan menguasai kereta apinya. Setelah itu dia menelepon si Tarconi dan memberikan waktu singkat untuk bicara dengan putrinya. Kita ke tempat di mana si Frank dan anggota si John berhasil memperbaiki mobilnya. Dan si John menceritakan tentang limbah beracun tersebut sangat berbahaya apabila lolos masuk ke negara mereka. Dan efeknya bisa sampai 100 tahun. Sedangkan di kantornya, si Tarconi menemui utusan Eco Group. Dia pun mengulur-ulur waktu menandatangani dengan alasan akan memeriksanya kembali dan menyuruh anggota si Johnson keluar supaya tidak mengganggu konsentrasinya. Sedangkan si Frank langsung tancap gas setelah tahu lokasi si Valentina saat ini. Di dalam kereta api si Valentina tersenyum melihat kehadiran mobil si Frank. Hingga tak lama kemudian si Frank melakukan aksi nekat dan berhasil melenyapkan si Johnson.
dengan memindahkan gelang yang di tangannya ke tangan si Johnson. No, Frank. No. Film berlanjut dengan perasaan tertekan. Akhirnya si Tarkoni menandatangani berkasnya. Tapi tak lama kemudian dia merobek berkas tersebut setelah mendapat kabar dari si John kalau putrinya sudah aman bersama mereka. Setelah itu polisi setempat menggerebek kapal Ocean serta menangkap semua ABK-nya. Akhir cerita si Frank bersama si John menikmati liburan dengan memancing dan si Valentina menemani mereka berdua. Film pun selesai.